Oke, selanjutnya kita akan bahas langkah ketiga setelah kita memahami situasinya, lalu kita menganalisa yang namanya problem. Jadi problem ini adalah apa sih? Jadi situasi berdasarkan dari tadi ya. Jadi problem itu kita menganalisa apa sih tantangan yang muncul berdasarkan dari situasi internal dan juga eksternal. Tadi kan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya situasi internal, situasi eksternal gitu ya. Dan itu kalau misalkan kita tidak menyelesaikan itu, tantangan apa yang muncul? Kalau misalkan kita tidak bisa menyelesaikan situasi-situasi internal dan eksternal, masalah-masalah apa yang muncul nantinya gitu ya, potensi masalah apa yang muncul. Oke. Kenapa ini penting? Karena ini sebagai bentuk refleksi kita ya mengenai masalah-masalah yang muncul dan menjadi proses memastikan bahwa apakah ini udah cukup relevan dengan kondisi di si peserta gitu ya. Jadi masalah yang tidak dikenali itu dapat ya dengan tepat dapat membuat pelatihan itu tidak relevan ya enggak. Yang kedua adalah dengan menggali masalah yang nyata, pelatihan bisa diarahkan untuk menyelesaikan tantangan secara aktual bukan sekadar teori. Dan yang ketiga adalah membantu peserta dan tim untuk merefleksikan kondisi saat ini secara jujur dan siap berubah. Contoh problem. Jadi masalah yang muncul di ruang lingkup kompetensi matriks yang belum valid misalnya. Jadi kompetensi matriks itu belum valid dan tidak terupdate, akibatnya pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan real karyawan. Ini misalkan contoh masalah yang muncul ya. Yang kedua, skill yang dibutuhkan di lapangan tidak diajarkan sehingga karyawan merasa pelatihan ini hanya formalitas. Jadi yang ketiga adalah turnover tinggi karena kurangnya pelatihan pengembangan karir. Jadi merasa karyawan itu stagnan gitu ya, tidak ada pembekalan gitu ya, pengembangan karir sehingga mereka memilih untuk resign. Dan terakhir adalah penurunan penjualan disebabkan karena kurangnya pemahaman tim terkait produk. Ini contoh problemnya. Nah, bagaimana sih kita untuk bisa mendapatkan informasi secara aktual gitu ya terkait situasi yang berjalan itu, kira-kira problem apa yang muncul. Jadi benar-benar kita ingin menjawab problem dari si peserta kan gitu ya, problem dari si peserta, makanya kita buatkan pelatihan. Pendekatannya bisa melalui yang pertama adalah interview gitu ya. Jadi interview itu adalah secara individu, wawancara gitu ya. Tadi kan kita misalkan udah menentukan nih pesertanya siapa, misalkan staff gitu ya. Rina dia. Udah kita ajak aja beberapa sampel untuk diajak interview, menanyakan sebenarnya apa sih tantangan kamu gitu ya. Terus apa skill yang kamu kira-kira butuhkan, apa goal yang ingin kamu capai terkait pekerjaan ini gitu. Jadi kita benar-benar ingin memahami apa yang menjadi kendala mereka. Kalau misalkan Bapak Ibu merasa tidak ada waktu untuk melakukan interview, karena kan interview itu memang butuh waktu ya, bisa sampai 1 jam untuk 1 orang aja gitu ya. Maka cara kedua adalah dengan yang namanya survei kuesioner tertulis ataupun secara online. Ya udah, kita sudah menyediakan beberapa pertanyaan yang memang itu sesuai dengan kebutuhan. Misalkan contoh pertanyaannya adalah seberapa percaya diri Anda dalam melakukan tugas berikut ini, misalkan tugas apa gitu ya. Pilih 3 topik pelatihan yang paling Anda butuhkan saat ini. Apa sih problem yang Anda alami ketika mengerjakan pekerjaan ini misalkan gitu. Jadi benar-benar diserbar aja gitu. Jadi bisa langsung dapat kan, misalkan kita undang ke dalam satu ruangan, kita kasih kertas, mereka isi sekitar 30 menit, nanti dikumpulkan. Itu juga bisa. Yang ketiga observasi gitu ya. Jadi kita datang langsung, ngamatin langsung gitu ya. Jadi kita sudah menyediakan yang namanya checklist gitu di lapangan. Jadi kita datang misalkan ke area sales, ke area penjualan, misalnya kita benar-benar mengobservasi gitu ya, bagaimana dia berketemu dengan konsumen, bagaimana dia berkomunikasi dengan konsumen. Itu benar-benar kita observasi di lapangan dengan adanya checklist yang sudah kita siapkan. Yang keempat dengan cara FGD gitu ya. Jadi kita undang beberapa orang yang mungkin bisa memberikan pendapat gitu ya, yang mewakili gitu ya. Itu kita undang, kita coba untuk memfasilitasi mereka untuk berdiskusi kira-kira apa sih problemnya, apa sih yang mereka harapkan, itu juga bisa. Dan yang terakhir adalah work sample. Jadi kita mengevaluasi berdasarkan dari hasil pekerjaan gitu ya, hasil pekerjaan si karyawan tersebut. Misalnya dari sisi laporan gitu ya, laporannya udah bagus apa belum, udah kita minta aja sampel pekerjaannya untuk dianalisa. Nah, ini adalah contoh-contoh beberapa pendekatan bagaimana kita untuk menggali problem yang terjadi atau problem yang dirasakan oleh para karyawan.